Sobat Revolista, untuk memahami apakah benar NKRI yang kita jalani pada saat ini masih sama atau tidak dengan NKRI sesuai konsep pendiri para pendiri Republik Indonesia, kita bisa menggunakan gula sebagai analogi. Gula, kita mengenalnya sebagai zat yang membuat segala sesuatu menjadi manis. Gula, dalam hal ini gula dari kelompok monosakarida, memiliki 3 unsur pembentuk yaitu karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. 3 unsur tersebut membentuk senyawa yang bernama glukosa dengan rumus molekul C6H12O6. Senyawa glukosa ini memiliki bentuk padat dengan sifat manis. Gak ada gula bentuknya gas dan gak ada gula yang gak manis. Gula ya pasti padat atau cair dan manis. Maka demikianlah tentang gula atau glukosa. Kita nggak akan ngebahas lebih detail ya. Ini kan channel kebangsaan, bukan channel pelajaran IPA. Oke, kita lanjut. Lalu, gimana jika unsur pembentuk gula dikurangi atau ditambah? Tadi kan udah disebutin ya Sobat Revolista bahwa gula punya 3 unsur pembentuk, yaitu karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Maka, jika salah satu saja unsur itu dihilangkan, entah itu yang C, H, atau O-nya saja, maka dipastikan itu bukan lagi gula. Begitupun jika ditambahkan lagi satu unsur lain, misalkan saja natrium atau Na, maka bisa dipastikan bahwa itu bukan lagi gula. Gak ada kan gula mengandung unsur Na? Dikarenakan unsurnya telah berubah, maka senyawanya pun berubah, sehingga namanya zat itu tidak bisa disebut lagi sebagai glukosa. Dan karena senyawanya berbeda, maka bentuknya pun berubah, dan sifatnya pun pasti berubah, tidak lagi manis. Karena tidak manis, maka ia tidak bisa disebut sebagai gula. Ya iyalah, masa gula nggak manis? Masa gula manis asam asin? Nano-nano dong. Lalu apa ya hubungan antara pelajaran kimia di atas dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Sama dengan gula Sobat Revolista, NKRI pun berdiri dengan unsur-unsur pembentuknya. Jika ingin mengetahui apa saja unsur pembentuk NKRI, maka kita harus kembali kepada hari bersejarah di mana bangsa Indonesia menetapkan dasar kemerdekaannya. Adapun unsur pembentuk NKRI sebagaimana dirangkum dari berbagai nama yang diajukan oleh pendiri adalah 5 unsur dasar Indonesia Merdeka. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kelima unsur pembentuk NKRI itu pada akhirnya membentuk sebuah senyawa yang disebut Pancasila. Dari senyawa Pancasila itulah maka bangunan Indonesia Merdeka didirikan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah barang tentu ketika Pancasila adalah dasarnya Indonesia Merdeka, itu berarti Pancasila adalah alasan kenapa Indonesia harus merdeka. Sehingga diharapkan bahwa Pancasila akan menjadi sifat bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, silahkan Sobat Revolista tonton kembali video episode 24, Benarkah 1 Juni Kelahiran Pancasila? Sebagaimana analogi gula di atas, jika salah satu saja dari unsur pembentuk senyawa Pancasila dihilangkan, maka bisa dipastikan senyawa itu bukan lagi Pancasila. Atau jika ada satu unsur lagi yang ditambahkan yang berbeda dengan unsur kelima sila sebagaimana dikonsep oleh pendiri pada 1945, maka jelas senyawa itu bukan lagi Pancasila. Jika senyawa tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai Pancasila, maka Indonesia hari ini tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka. Maka patut dipertanyakan, apakah negara kita saat ini masih layak disebut sebagai NKRI? Karena senyawanya berubah, bukan lagi Pancasila, otomatis bentuknya pun berubah. Maka patut dipertanyakan, apakah bentuk negara kita saat ini masih sama dengan bentuk NKRI 1945? Dan ketika bentuk negeri ini berubah, maka sifat bangsa ini pun berubah. Pertanyaannya, benarkah unsur pembentuk NKRI ini telah diubah? Jawabannya ya. Pada peristiwa amandemen UUD 45 sepanjang 1999 sampai 2002. Amandemen UUD 45 yang telah menghilangkan fungsi MPR sebagai lembaga musyawarah bangsa dan lembaga tertinggi negara, meniadakan GBHN dan memberlakukan sistem demokrasi politik, metode pilihan langsung dengan keterlibatan multipartai adalah penyimpangan terhadap salah satu unsur Pancasila, yaitu Sila 4. Untuk lebih jelasnya, Sobat Revolista bisa tonton kembali di channel ini episode 2. Memahami makna kerakyatan atau episode 9 Demokrasi Tanpa Partai Masa Depan Indonesia.
Dengan dibunuhnya sila 4 sebagai salah satu unsur pembentuk NKRI, maka ini berakibat porak-porandanya sila-sila lainnya. Hari ini kita sama-sama mengetahui di negeri ini kita cukup sulit untuk berbicara soal kemanusiaan, persatuan, keadilan, kesejahteraan, dan bahkan soal kebertuhanan pun menjadi begitu membingungkan. Karena Tuhan pun seringkali dibawa-bawa ke ranah politik. Sifat bangsa ini pun berubah. Jika Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar Indonesia merdeka, maka Pancasila seharusnya menjadi sifatnya bangsa Indonesia, bukan? Namun apakah benar nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia? Rasanya jauh panggang daripada api. Apakah kita sedang bersikap over pesimistis? Tentu tidak. Jika Pancasila benar-benar tegak di negeri ini, seharusnya angka korupsi di negeri ini rendah, bukan? Bukankah kita juga seringkali menjumpai sifat seseorang yang tadinya begitu jujur dan bersahaja, tiba-tiba berubah begitu mereka terjun ke dunia politik? Tidakkah kita menyadari pula bahwa banyak karib kerabat kita tiba-tiba sifatnya berubah begitu menjadi jurkam dadakan dan kini tampil begitu gagahnya dengan mencaci maki, memfitnah dan menebar hoax hanya demi mendukung politisi idolanya, seraya mengabaikan hubungan persaudaraan yang telah dijalin sejak lama? Itulah gambaran bagaimana kondisi bangsa kita yang saat ini terjebak di tengah-tengah pusaran pesta demokrasi, yang seakan bingung bagaimana caranya keluar dari kondisi saat ini. Itulah akibat hasil perbuatan para politisi negeri ini pada tahun 2002 yang berani mengubah salah satu unsur pembentuk NKRI dan menambahkan unsur lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jika unsurnya berubah, maka senyawanya pun berubah, bentuknya pun berubah, dan sifat bangsa ini pun berubah. Maaf kawan, ternyata kita saat ini tidak lagi hidup di negara kesatuan Republik Indonesia.